Yang Anda saksikan di sebelah kiri layar adalah kondisi terkini di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Unjuk rasa masih dilakukan untuk menuntut. Karena kita tahu yang dituntut adalah tunjangan fantastis DPR yang dinilai tidak tepat dilakukan dalam kondisi saat ini yang pada akhirnya terjadi ricuh demo dan menimbulkan korban meninggal dunia. Sementara di sebelah kanan adalah kondisi di depan Makobrimob di kawasan Kuitang, Jakarta. Pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat berada di sana untuk menyampaikan kekecewaannya terkait dengan meninggalnya seorang pengemudi ojek online dalam demonstrasi yang berlangsung kemarin setelah ditabrak kendaraan taktis milik Brimob. Saat ini kondisi masih coba untuk diturunkan tensinya karena sempat ricuh terjadi di depan Makobrimob saat pengunjuk rasa mengeluapkan kekecewaannya. Sementara di sebelah kiri layar Anda juga di gedung DPR RI, kita lihat ini gambarnya pengunjuk rasa tetap berada di sana untuk mengutarakan kekecewaannya. Tapi sejak kemarin memang tidak ada satupun anggota DPR RI yang menemui pengunjuk rasa karena posisinya anggota DPR sedang dalam kondisi bekerja dari rumah atau statusnya WFH di tengah gelombang demo yang berlangsung sejak kemarin. Jadi tidak ada satupun perwakilan, itulah yang menyebabkan pengunjuk rasa kecewa terhadap anggota dewan yang berada di gedung DPR RI. Saya masih bersama dengan Mbak Ira, sepupu almarhum Afan Kurniawan, Prof. Kiki Hermawan Sulistyo, Guru Besar Universitas Bhayangkara, dan juga pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Saya ke Mbak Ira. Mbak Ira, saya yakin pasti Mbak Ira dan keluarga kondisinya sangat lelah. Lelah karena harus menghadapi musibah yang datang tidak terduga, ditinggalkan oleh almarhum Afan dalam waktu semalam. Lalu juga mencari keadilan. Apa yang ingin Mbak Ira sampaikan saat ini? Yang mau saya sampaikan itu aja, saya mohon untuk dibantu untuk adik saya mendapat keadilan gitu, diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, siapa yang harus bersalah seperti tadi sudah dibilang Pak Hermawan, derajat kesalahannya yang nabrak, yang memberi instruksi, semua harus dijatuhkan hukuman yang setimpal. Ya, jadi harus ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Mbak Ira, Mbak Ira, terima kasih banyak atas waktunya berkenan bersama kami berbagi cerita di Kompas Petang dalam kondisi yang sulit. Kami juga mengucapkan sekali lagi turut berduka sedalam-dalamnya. Kita sama-sama kawal agar keluarga, terutama untuk almarhum, mendapatkan keadilan dengan sanksi bagi para pelaku. Terima kasih Mbak Ira sekali lagi. Sama-sama, terima kasih Pak. Terima kasih. Dan kita lanjutkan lagi perbincangan masih bersama dengan Mas Bambang Rukminto dan juga Prof. Kiki. Saya ke Mas Bambang. Kan sejak kemarin ya kita lihat ada Kapolri, ada Kadif Propam, Karopenmas, dan Korbrimob juga tadi menyampaikan mulai dari maaf, lalu juga menegaskan akan menegakkan hukum sanksi tegas bagi siapapun yang melakukan atau terlibat dalam tragedi ini. Tapi kenapa tensinya belum juga turun? Apa sebenarnya menurut Mas Bambang yang masih dicari? Ya, ini kan dua konteks yang sangat berbeda ya. Satu terkait dengan meninggalnya adik Afan, yang kedua terkait dengan aksi tuntutan tuntutan dari aksi massa terkait dengan kebijakan-kebijakan DPR maupun pemerintah seperti itu. Makanya apa yang dilakukan oleh Kapolri dan jajarannya itu memang layak diapresiasi karena sangat cepat untuk melakukan aksi konkret ya, meminta maaf, kemudian mendatangi keluarga korban, dan kemudian juga selain itu juga memproses anggotanya yang melakukan kesalahan SOP dalam konteks kendaraan rantis yang ditumpangi mereka. Tetapi proses itu adalah sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan. Tapi terlepas dari itu, yang lebih penting adalah
mengapa akumulasi aksi ini semakin berkembang, karena terkait dengan tuntutan sebelumnya yang lebih besar, yakni tidak adanya empati dari parlemen terkait kondisi masyarakat sekarang, kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan elit politik baik di parlemen maupun pemerintah selama ini. Makanya Afan ini hanya trigger saja untuk meningkatkan eskalasi aksi seperti itu. Makanya memang sangat memprihatinkan, dan posisi Polri tentu akan terus menjadi sasaran, karena sampai saat ini tidak ada satupun dari parlemen yang datang untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Ini sangat mengecewakan sekali seperti itu. Ya, ini yang juga betul sekali seperti yang Mas Bambang sampaikan, pengunjuk rasa sangat kecewa karena tidak ada satupun anggota DPR yang mau menemui pengunjuk rasa karena posisinya malah work from home atau bekerja dari rumah. Prof Kiki, padahal kan tadi juga yang sudah kita bahas bahwa ini adalah pemantik. Meninggalnya Afan adalah pemantik, tapi tuntutan yang lebih besar adalah bagaimana pernyataan-pernyataan empati tanpa empati yang disampaikan sejumlah anggota dewan, lalu kebijakan elit yang dinilai menyulitkan masyarakat, termasuk juga tunjangan fantastis. Prof Kiki bagaimana melihatnya? Bagaimana, apakah ini tidak semakin membuat kemarahan publik dengan tidak adanya anggota DPR yang menemui massa? Iya, jelas marah. Apalagi begini, ini tuntutan publik itu belum mengerucut menjadi satu tuntutan. Apa, nuntut SPP diturunkan, ada yang nuntut jangan PHK, ada tuntutannya itu masih fragmented, banyak sekali. Itu membuat titik ledaknya itu agak panjang gitu, nunggu. Nah, dipicu dengan di-trigger dengan kasus ini itu menjadi lebih mengerucut, tapi tetap saja belum jadi satu. Nah, misalnya ada lagi yang nambah demo, tuntutannya penyelesaian secara adil kasus ini gitu. Jadi nambah lagi. Nah, tuntutan kepada DPR itu soal tunjangan DPR yang auzubillahi min salik itu tidak terkait langsung dengan kepentingan penuntut. Ini terkait dengan kepentingan negara, kepentingan bangsa. Nah, itu saja tidak direspon. Nah, kenapa? Karena anggota DPR itu berlindung di balik kolektivitas, di balik sistem. Kalau orang berlindung di balik sistem, itu biasanya aman. Oleh karena itu mereka menghilang semua. Biarkan sistem yang melawan publik gitu. Mudah-mudahan besok udah turun tensinya kayak gitu. Nah, jadi yang terjadi seperti itu. Baik, dan